Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali lagi dalam program Berkat Pagi yang diprogramkan oleh Gereja GPD Immanuel Garut. Baik, puji Tuhan, saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar tentang firman Tuhan. Dan kita sudah sampai di dalam kitab Zakaria. Mari kita sama-sama lihat firman Tuhan hari ini. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam kitab Zakaria pasal yang kedua. Sekali lagi dalam kitab Zakaria pasal yang kedua, kita akan bacakan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saudara boleh menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan. Di sana dikasih judul di perikop ini, orang-orang buangan dipanggil pulang. Ayat yang ke-6, Ayo larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah 4 mata angin aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayo luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Puji Tuhan, kalau kita boleh melihat ayat pokok kita pada saat hari ini, ada 3 kali dikatakan di sana ayo. Kata ayo ini adalah sebuah kata ajakan dari Tuhan. Di dalam pasal yang kedua ini di sana dituliskan tentang penglihatan yang ketiga, yaitu seorang yang memegang tali ukuran. Yang memegang tali ukuran ini adalah Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat bahwa kondisi dari kaum Yehuda di saat itu sedang mengalami sebuah hal yang atau situasi yang tidak mengenakan, atau mengalami sebuah situasi yang cukup drastis pada waktu itu. Maka pada saat itu Tuhan melihat dan Tuhan juga mengingat perjanjiannya bahwa kaum ini adalah kaum yang dipilih oleh Tuhan. Maka pada ayat yang ke-6 ini dikatakan ayo larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah ke-4 mata angin aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan datang bukan hanya kepada kaum Yehuda, tetapi kepada kita semua. Hari ini apa yang kita alami? Ketika Tuhan memberikan sebuah kata ajakan ayo, berarti Tuhan mempunyai suatu rencana. Tuhan mempunyai suatu tujuan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terlena dalam dunia ini. Supaya kita tidak terlena dengan zona nyaman yang saat ini terjadi. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami yang namanya dilema dalam mengiring Tuhan. Karena mungkin saya banyak hal yang saya alami, banyak penderitaan, ada banyak masalah yang saya alami. Kenapa Tuhan tidak menolong? Kalau saat ini hal itu terjadi, mari Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan datang kepada kita. Ayolah, ayo. Ke-4 mata angin ini itu digunakan terutama untuk menggambarkan keseluruhan bumi atau langit. 4 mata angin ini meliputi segala penjuru atau 4 penjuru bumi, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Artinya Tuhan menetapkan kita di mana saja, tetapi di sana ada perlindungan Tuhan. Ketika Tuhan mengajak kita kepadanya, bukan dalam arti Tuhan membiarkan, tetapi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, yaitu pertolongan yang sempurna. Ada ketenangan ketika Tuhan mengajak kita. Kalau kita dilihat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ya, Matius 11 ayat yang ke-28 di sana dikatakan, marilah kepadaku. Ada sebuah ajakan dari Tuhan Yesus. Hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Artinya Bapak Ibu, ketika Tuhan mengajak kita, memberikan kita ajakan, artinya Tuhan akan memberikan kelegaan. Karena di sana itu kita akan mengalami kebinasaan. Nah, Tuhan mau meluputkan kita Bapak Ibu.
Tuhan mau kita tidak terjun dalam jurang maut. Tuhan mau kita jangan binasa. Karena kenapa? Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini mari kita renungkan firman Tuhan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Pada zaman itu atau pada cerita ini adalah kaum Yehuda itu menjadi orang yang dikasihi atau kaum yang dikasihi Tuhan. Yang dikasihi Tuhan adalah biji matanya Tuhan. Artinya kita sebagai orang-orang percaya menjadi biji matanya Tuhan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak mau kita mengalami kebinasaan. Ayo. Tuhan berkata ayo. Jangan diam di sana. Ayat yang ke-13 dalam ayat pasal yang ke-20 pasal yang kedua maksudnya ayat yang ke-13 di sana dikatakan berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Artinya Tuhan berkata berdiam diri di hadapan Tuhan, bukan di tempat sekarang yang mungkin yang kita alami mungkin itu akan jatuh, kita akan jatuh atau mengalami kebinasaan. Tetapi Tuhan berkata, ayo berdiam dirilah kepadaku. Tuhan akan memberikan kelegaan. Hari ini apa yang kamu alami, apa yang saya alami dan saudara alami. Apapun pergumulan kita, apapun yang kita alami saat ini. Tapi firman Tuhan datang kepada kita, menguatkan kita hari ini bahwa Tuhan masih sayang kepada kita. Tuhan mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberikan kita sebuah peringatan kembali, boleh membuat kita menyadari kembali bahwa Tuhan itu baik adanya. Tuhan itu tidak mau kita binasa, Bapak Ibu. Ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan mau kita selamat. Tuhan mau kita menikmati itu surga yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi hidup kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kita. Dan kita akan renungkan setiap hari. Puji Tuhan, ini menjadi firman Tuhan. Saya akhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.